Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Untuk kali ini kita akan belajar mata pelajaran Aswaja atau ke-NU-an. Dan di kelas 4 ini selama daring untuk mata pelajaran Aswaja atau ke-NU-an akan saya pandu, yaitu bersama saya Bu Sofi. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar bab 1, yaitu tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Baiklah anak-anak, kalian bisa simak di situ. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah tentang faham keislaman di Indonesia. Nah, sedikit cerita yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-1 tahun Hijriah atau abad ke-7 tahun Masehi. Dan masuknya agama Islam ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari bangsa Arab, langsung dari Saudi Arabia. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur utara, yang kedua jalur selatan. Yang mana jalur utara itu dari Syria dan jalur selatan dari Yaman. Kedua jalur tersebut kemudian bila disebutkan secara di Goa, berurutan dari jalur utara itu dimulai dari Mekah, lalu Madinah, terus menuju ke Damaskus atau Syria, lalu ke Baghdad atau Irak, dan selanjutnya ke Goa itu Gujarat, lalu Sri Lanka, selanjutnya yang terakhir ke Samudra Pasai yaitu Sumatera Utara. Itu yang dari jalur utara. Sedangkan yang dari jalur selatan berurutan dari Mekah, Aden, Hadramaut atau Yaman, Goa, Gujarat ya, Sri Lanka, lalu yang terakhir Samudra Pasai atau Sumatera Utara. Nah, itu tadi yang dari jalur selatan jika disebutkan secara berurutan. Nah, untuk selanjutnya dari Samudra Pasai itu dua-duanya kan dari terakhir di Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai agama Islam kemudian tersebar ke pesisir timur Pulau Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa, dan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, yaitu Kalimantan Selatan dan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Maluku Utara, dan Irian Papua. Nah, selain itu penyebaran agama Islam juga pada mulanya dilakukan oleh para mubalik bahasa Arab, selanjutnya dilakukan oleh para mubalik Indonesia sendiri, terutama dari Demak, Banten, dan Gresik. Sedangkan di Pulau Jawa penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo itu artinya 9 wali yang bertugas menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Anak-anak bisa simak di situ nama-nama Wali Songo. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini agama Islam diterima dengan baik di Indonesia karena penyebarannya dilakukan secara damai, ramah tamah, dan penuh kebijaksanaan, serta menggunakan cara dan taktik yang sesuai dengan keadaan masyarakat waktu itu. Ya, selain itu, penduduk Indonesia juga sangat menyukai para mubalik yang membawa agama Islam karena mereka yang berbudi pekerti yang luhur. Di samping itu, hal yang menarik dari agama Islam adalah bahwa ajaran Islam itu sederhana, mudah, dan sesuai dengan perasaan serta pemikiran umat manusia. Nah, karena agama Islam mengajarkan persamaan hak dan kedudukan serta tidak membeda-bedakan kasta atau golongan. Nah, itu tadi penyebaran agama Islam. Model dakwah yang dilakukan para mubalik di Indonesia adalah melalui perdagangan, pernikahan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, ajaran Islam yang pertama dikembangkan oleh para mubalik adalah ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, yang selanjutnya dilanjutkan oleh para tabiin dan tabiin serta ulama mujtahidin. Nah, yaitu para ulama-ulama itu ya. Nah, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri atas ajaran tentang akidah atau yang disebut keimanan, akidah itu ya. Terus syariah itu tentang hukum. Lalu akhlak
akhlak tentang budi pekerti dan diajarkan oleh ulama bermadhab. Di bidang akidah mengikuti madhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang syariah atau ibadah dan muamalah mengikuti madhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Sedangkan di bidang akhlak mengikuti madhab Imam Ghazali dan Imam Junaidi. Nah, anak-anak ahli sunnah wal jamaah atau aswaja sebagai faham ajaran Islam yang dikembangkan di Indonesia sampai sekarang dapat dibuktikan dengan salah satunya adalah kitab-kitab agama Islam yang dipelajari di pondok pesantren atau di madrasah. Nah, itu adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua yaitu amalia keagamaan seperti wudhu, sholat, zakat, haji, dan lain-lainnya. Itu berpedoman kepada cara-cara yang diajarkan oleh ulama ahlu sunnah jamaah. Dan yang ketiga, kebiasaan membaca sholawat Nabi seperti tibaiyah, tahlil, istighosa, semaan Al-Quran, serta ziarah kubur. Itu merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, demikian tadi sedikit ulasan dari Bu Sofi tentang faham keislaman di Indonesia dan bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk hari ini saya rasa cukup yang saya sampaikan untuk materi aswaja. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham. Dan nanti akan ada tugas yang harus anak-anak kerjakan seputar apa yang sudah Bu Sofi sampaikan tadi, ya. Baiklah, demikian dari Bu Sofi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.